Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala law kana lil ilmi suratun la kanat suratu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Besar Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita niat iktikaf, sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala. Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, andai kata ilmu itu memiliki gambaran atau memiliki fisik ilmu itu, ilmu, makasih banyak, ada gambarnya, kalau dilihat ilmu itu, ujar Sidin, niscaya ya ilmu itu dilihat lebih baik daripada matahari, lebih baik daripada bulan dan bintang-bintang serta langit, saking indahnya ilmu. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, khuyyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman sebelum dijadikan raja, Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu, harta, dan tahta. Antara ilmu atau harta atau kerajaan. Fakhtaral ilma, lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu. Yang dipilih sidin ilmu. Fa'atahu Allahul mala wal mulka, lalu Allah tambahi, Allah Ta'ala berikan Nabi Sulaiman harta dan kerajaan. Yang dipilih sidin ilmu. Pilih ilmu kah, pilih harta kah, pilih kerajaan kah? Dipilih sidin ilmu, lalu Allah Ta'ala tambahi, Allah Ta'ala beri harta dan kerajaan. Jakanya sidin tapi mustahil, jakanya Nabi Sulaiman memilih harta aja, ilmu dan kerajaan kan dapat. Dan itu kada mungkin diberiakan, sebab kalau orang hanya diberi harta kada berilmu, maka harta tadi dikelola dengan kada baik, maka
andai kata inya baharta juga kada beilmu maka rusak, atau inya jadi raja jadi pejabat kada beilmu agama tuh rusak tuh. Artinya yang mendasari kita itu adalah ilmu. Nanti pada bab tentang ibadah yang dilakukan tanpa ilmu nantinya akan dibahas itu. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma. Ujar Imam Syafi'i, barang siapa menginginkan dunia maka atasnya dengan ilmu, wajib inya berilmu. Siapa yang hendak akhirat, negeri akhirat, hendak beribadah, hendak menuju Allah, fa'alaihi bil ilmi, maka mesti baginya itu dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma, karena sesungguhnya diperlukan kepada ilmu itu pada tiap-tiap keduanya. Untuk ke dunia berhajat kepada ilmu, orang urusan dunia berhajat kepada ilmu. Dengan ilmu segala sesuatu akan mudah. Dengan ilmu, misalnya orang tuh maulah paret, kalau pakai ilmu ada hitungannya. Kalau pakai ilmu dilakukan dengan cepat. Coba pakai tangan aja seadanya, lambat tuh mengangkat paretnya. Lalu ada ilmu mencangkul, nah meningkat lagi ada ilmu apa itu yang pakai kerok itu, pakai eksa, gawian yang kawa sebulan inya kawa sehari aja mencangkulnya itu. Nah itu dunia aja akan jadi mudah dengan ilmu. Orang aja tuh kalau dunia pakai ilmu. Kalau orang masuk jadi pegawai negeri itu lulus SMA itu 2A, menuntut ilmunya lulus SMA itulah 2A. Kalau dia menuntut ilmu akan mempersingkat, akan mudah. S1 diterima dapat apa itu golongan berapa tuh 3A ya. Kalau untuk ke 3A itu kalau di jalan normal aja berapa tahun? Ini 5 tahun aja cepat karena ilmu tadi. Itu untuk dunia. Apalah lagi kalau untuk akhirat maka memerlukan kepada ilmu. Kemudian warada ada hadis annad dunya yu'tihallahu man yuhibbu wa man la yuhibb. Allah Ta'ala sesungguhnya dunia, Allah Ta'ala berikan dunia ini kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Dunia diberikan Allah kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang kada dicintai. La wala yu'til ilma, Allah Ta'ala tidak berikan ilmu kepada wala yu'til ilma, dan Allah Ta'ala tidak memberikan akan ilmu illa man yuhibbuhu minal abror, kecuali orang-orang yang dia cintai dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik aja diberi Allah Ta'ala ilmu, yang dicintai Allah. Amun kada dicintai Allah kada ada ilmunya. Ciri orang yang dicintai Allah adalah orang yang berilmu. Kemudian qala Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ujar sidin, al-ilmu khairum minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Bukti bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu itu menjaga ikam, ujar sidin, dan harta itu ikam yang menjagai.
Ilmu, kalau kita berisi ilmu, ilmu menjaga kita. Kita hendak ruksak, ilmu memadahi. Kita hendak menggawi yang kada baik, ilmu akan celaka, ilmu. Coba menurang kada ilmu, saka hendak gawiannya, ilmu agamanya. Karena orang kada ilmu, rasa takutnya kurang. Kalau rasa ketakutnya kurang, kada ilmu, makanya saka hendak begawi. Orang begawi kantor bisa jadi korupsi. Karenanya kada tapi kada ilmu kasihan. Aku pangjar tahuai biar kada ilmu. Mesti kalau orang berilmu maka dia akan termotivasi untuk melakukan ibadah yang terbaik. Kalau orang berilmu maka dia akan takut melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka ilmu tadi menjaga. Amun kada ilmu dikiranya korupsi itu baik, dikiranya baik, dikiranya lain dosa biasa, dan kada sampai berpikir yang mendalam karena dijelaskan. Karena ampun orang, kalau sudah ampun orang masuk ke baju kita, ini baju ulun pakai nih, misalnya harganya 100.000, di dalam baju ulun nih ada duit kada halal 1.000 aja, 1.000 aja, maka baju ini ulun pakai sembahyangnya sah aja, sembahyangnya cuma pahalanya lucung, pahalanya kadada. Kenapa? Ada yang haram itu baju, apalagi masuk ke dalam awak, tamakan duitnya nang kayak apa itu maaturnya. Nah, kalau orang kada pernah mendengar nang kayak itu, biasa aja. Harinya rumah apa segala. Kenapa? Nah, karena ilmunya kada ada. Maka perlu ilmu yang mewarisi rasa takut, yang mewarisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ilmu yazku 'alal infaq wal malu tunqasuhun nafaqah. Kalau ilmu itu bertambah, ilmu kalau dibelanja akan bertambah, sementara harta akan berkurang kalau dibelanja akan. Kalau ilmu diberikan bertambah, kalau harta berkurang amun dibelanjakan. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu jadi hakim, adapun harta itu dihakimi. Nah, kemudian karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, taro'a li nurun azimun mala'al ufuq. Ujar Sidin, nampak kepadaku, aku melihat, ujar Sidin, cahaya yang besar memenuhi cakrawala. Ada cahaya, hibak cahaya itu sampai ke, ibaratnya tuh di padang pasir, sampai hujung yang kada kelihatan pinggirnya tuh, nah hanya pinggir ujungnya aja, ufuk itu hibak cahaya, penuh full cahaya. Kemudian summa tadalla fihi suratun tunadi, lalu pada cahaya itu nampak gambaran yang menyeru kepadaku. Ya, cahaya tadi bersuara kepadaku, menyeru, memanggil, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ujar cahaya tadi, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ana rabbuk, cahaya tadi mengaku jadi Tuhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
mengaku jadi Tuhan cahaya tadi. Wa qad halaltu lakal muharramat, wa qad halaltu lakal muharramat, sekarang ini telah kuhalalkan bagi engkau segala yang diharamkan. Cahayanya luar biasa, mengaku lagi jadi Tuhan. Fakultu, jadi berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikhsa ya la'in, ya, disumpahi sidin, itu ternyata setan, disumpahi sidin. Fa idza dzalikan nuru dzullam wa tilka suratu dukhan. Sekalinya setelah sidin sumpahi tadi, ya, suara tadi yang berbentuk, ya, dari cahaya tadi ada satu bentuk, itu disumpahi sidin, lalu cahaya tadi hilang, gelap, langsung hilang cahaya tadi. Kemudian rupa yang meneriaki, yang menyeru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengaku tadi menjadi napa itu dukhan, menjadi asap, hilang juga. Summa ujar Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, summa khatabani, kemudian ada lagi setelah hilang itu, ada lagi bepandir lawan aku, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik wa fiqhika bi ahwali munazilatik. Ujar sidin, ujar yang suara yang hilang tadi tuh hendak menggoda, merusak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan berupa cahaya dan berupa suatu rupaan yang mengaku jadi Tuhan tadi. Sudah dilaknat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, tahu setan, hilang. Setelah hilang itu timbul lagi suara hendak merusak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, merusak sidin pulang. Yang ini lebih berat lagi nih kalau kita dipujinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau selamat dari godaanku, dari tipu dayaku, dengan ilmu engkau, dengan Tuhan engkau, dan dengan kedalaman ilmu engkau, dengan keadaan apa itu pangkat engkau. Artinya ikam ini bujur-bujur alim orangnya, bujur-bujur kada kawa digoda kayak itu tuh, dipadanya kayak itu. Walau qad adlaltu bimisli hadzal waqi'ah sab'ina min ahli thariq. Ujarnya, ikam aja yang kada kau goda ini masuk kalau tuh hebat benar ikam nah. Ikam aja yang kada kau goda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ikam aja yang kada kau goda karena ikam ni wali hebat dalam fikih ikam, ilmu ikam dalam tentang ya makom ikam ini luar biasa. Aku sudah bujur-bujur telah menyesatakan caraku nangka ini nah, sudah aku sasatkan, sudah terjadi itu, sudah ada kusasatkan 70 orang daripada ahli thariqat. 70 orang sudah kusasatakan. Itu supaya Syekh Abdul Qadir Jilani bangga anak dianunya itu. Ibarat itu kita ditapuk orang, nana hebatnya ikam lah, luar biasa. Supaya ujub nih sidin. Fakultu, lalu ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini pakai sawan murid sidin nih. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku pandiri si setan tadi, lillahil fadl
lillahil fadlu. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang berisi keistimewaan, berisi keutamaan yang hebat ikam sambat tadi, aku berisi pangkat, berisi apa yang kada kawa ikam goda, karena aku berisi kehebatan itu lain ampun kok. Kemuliaan, keutamaan, keunggulan itu milik Allah Ta'ala. Berataan mana aku bisa dipujinya gitu. Maka kada kawa lagi setan menggoda. Faqila lahu, lalu dikatakan orang bagi Syekh Abdul Qadir Jilani, betakun orang lawan sidin, kaifa alimta anau syaitan, pian tahu sejak awal bahwa itu setan, nang kayak apa pian mengetahuinya. Nah di sini artinya pian bisa mengetahui setan ini kan berarti ada ilmunya. Amun kita kadang kayak itu kalau cara lain aja, yang kecil-kecil aja tuh bisa terlimbah karena kan ada ilmunya tadi. Nah pian mengetahui itu setan, nang kayak apa? Qala, lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani biqaulihi. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, inya bepandir. Jadi aku penandu bahwa ini adalah setan. Inya kan ada bepandir, wa qad halaltu lakal muharramat, telah kuhalalkan bagi engkau segala yang diharamkan. Adakah Tuhan menyuruh menggawi yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Maka itu nyata setan kulak natai. Syekh Abdul Qadir ini orang berilmu, dan ini kan ajaran ini, kalau Syekh Abdul Qadir ini setan beikung, kalau kita setannya langsung. Kalau kita bisa aja wa qad halaltu lakal muharramat, sudah kuhalalkan bagi engkau yang diharamkan. Belajar ilmu anu nih, ilmu kebatilan, Bapak dah sampai, nah minum minyak, nah imbah belajaran anu nih agama bersesembunyian yang ujar Syekh Abdurrahman Sapat kainya guru teh itu. Ujar Syekh Abdurrahman Sapat, ada ujar sirin ilmu tikwullah, ilmu bahasa sembunyian. Jangan sampai orang tahu. Jangankan orang tahu, cacak aja tahu, cacak masuk surga. Ujar sirin, maka ngarannya ilmu tikwullah. Nah ini ilmu membunguli orang, minta aja sudah. Pakai mahar, pakai apa? Kita kada boleh nyambati orang lah. Ini hanya menuakan fakta yang terjadi. Hati-hati kita. Di Samarinda kan banyak ada. Kita kan orang lapangan juga tahu. Hati-hati benar. Ilmu bakaji sebuku nih, hati-hati benar. Hati-hati benar. Karena ilmu kitab berencong jar. Kita berencong. Enggak apa liatakan guru. Jadi kita bisa aja mana kitabnya liatakan. Kita berencong. Mungkin kita dilihati dulu isi kitabnya, bujur kitabnya, ikam otaknya belum sampai memaham di situ. Atau kita berencong, itu lain kita berencong, bubuhannya aja mengaku-ngaku dari kitab berencong sini dihati, malihati. Napa mana bacaannya? Dilihat dulu. Nah karena harus yang hendak memeriksa itu kan harus orang yang tahu juga. Tolong periksakan periksakan emas ulun nih, emas kakadaka yang ini. Lihat, oh ini emas asli. Sekali periksa lain emas asli, kenapa yang memeriksa lain tukang emas? Padahal kuningan. Coba takun lawan yang memang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertakun dengan ahli zikir yang paham di Al-Quran, yang paham di hadis. Kalau kita kada tahu, ini kada bertindak seorang makrifat tuh kada sampai, jadi kami belajar. Nah lalu karena sudah
sampai ya sudah sampai nih naik tarakki terus sampai bertamuan Allah Ta'ala, bertahannya di situ, ya jadi Tuhan. Kalau Tuhan nih kan jadi Tuhan terserah ya. Kalau Tuhan Maha Suci Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaannya kada mungkin melakukan perbuatan yang kada baik. Tuhan menyuntan, Tuhan berdusta. Lalu halalnya berdusta, bukan ilmu ma'rifahnya yang dominan di situ. Yang dominan belajar ilmu agama, bersembunyi di balik ilmu agama untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dibungkus dengan ilmu agama, gawian yang kada baik itu gerak dan diam kita Allah Ta'ala jua. Oh ya, kalau jadinya minum kada apa-apa amun tahu aja jalannya minum, minum itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala haram di Quran, nyata sudah. Nah kalau orang berilmu kan kada mau melakukan itu. Kalau orang kada, lalu itu yang melanggar larangan Allah. Lalu ada lagi yang menghalalkan, meninggalkan yang disuruh Allah Ta'ala, sembahyang. Karenanya sudah otaknya ada di situ terus, kada pernah mendengar yang lain, itu aja terus belajar ilmu sampai akhirnya kada sembahyang. Kenapa? Inya kada berilmu tadi. Qala Fathul Al-Mausili rahimahullah ta'ala, alaysal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamutu. Apakah tidak mati seorang yang sakit apabila inya kada makan, terhalang makan, minum dan kada makan obat? Pasti mati kalau orang tuh. Ini orang kalau inya kada makan, inya kada minum, inya kada makan obat, mati kada orang itu Jarsidin? Apakah kada mati? Pasti kalau mati. Kalau orang garing nih, orang garing kada mau makan, orang garing kada mau minum, orang garing kada mau makan obat, mati itu orang Jarsidin. Makanya kalau orang garing tuh pada aja pian, tapi itu kekawalan pangmunawan abah, janganlah bahasa yang lain, ikamlah nyawa mun kada mau minum, kada mau makan, dan ini kada mau makan, kada minum, bis itu minum obat. Kalau kada mau ikam yang ini, hendakah ikam hancak mati, hendakah mati, ayo pahit ya, ayo biar aja dulu pahit daripada mati. Mau tuh nya airnya minum tuh diancam sama kawal nah itu dipaniri. Amun orang tuha bagagamatan jangan dipakai itu kasar wan kuitan itu kekawalan kan mati kalau ujar sidin. Nah qalu bala, ujar kawalan sidin, bujur mati orang tuh, mati orang garing kada makan, kada minum, kada makan obat, mati. Nah qala dijawab oleh Fathun Al-Mausili ini, kadzalikal qalbu, nangkai itu jua hati kita ujar sidin, idza muni'al hikmata wal ilma, apabila tertegah, terhalang, kada dapat hikmah, kada dapat nasihat-nasihat para aulia, nasihat-nasihat agama, dan kada mendapatkan curahan ilmu, kada dapat cuharatan mutiara hikmah, kada pernah berdengar, kada pernah belajar, kada pernah mendapatkan ilmu. Hati kita ini tadi salah satu ayam 3 hari aja ujar sidin kada mendapat curahan ilmu, yamut, mati hati tadi, apalagi 40 hari mati. Arti mati itu kalau hati mati, orangnya fisiknya kada bagus saja, sehat aja,
Arti mati itu mendengar itu nasihat orang, perasaannya inya yang disinggung, bahkan inya bisa menolak nasihat agama tadi. Kenapa? Hatinya mati. Nah, manhajus sawi. Kemudian al-ilmu ghizaul qalbi. Ilmu itu nutrisinya hati kita. Ilmu hati kita ini akan sehat, akan bugar, ya, bersemangat hati kita, cerah hati kita, harus ada nutrisinya, makanannya. Makanan hati tadi apa? Ilmu, ujar Sidin. Walihada kana al-Habib Aidrus bin Umar al-Habasyi. Karena inilah, ujar Sidin, karena ilmu adalah nutrisinya hati, makanan hati kita ilmu tadi. Nah, karena inilah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi, salah seorang alim besar di Hadramaut sana, yaqulu Sidin yaqulu ba'dal faraghi min majlisil ilmi. Sidin selalu membaca doa kalau tuntung majelis ilmu. Tapi ini Habib Umar lah, Sidin ini mengajari kepada kita aja pang sebenarnya. Jangan jopang serta-merta ini diamalkan karena menyenyalah ujar orang. Padahal kata papa juga mau anak menuruti Habib Umar. Yang dimaksud di sini adalah masalah ilmu tadi diibaratkan makanan hati gitu, nutrisi. Ibarat makanan tuh, hati mengkonsumsi ilmu tadi. Nah, Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi, wali alim besar, Sidin setiap selesai daripada majelis ilmu, selesai mengajar, selesai belajar, apa yang dibaca Sidin? Bacaan tuntung makan dibaca Sidin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minna wala quwwah. Kama yaqulu dzalika ba'dal akal. Sebagaimana juga Sidin membaca sesudah makan biasa, makanan untuk fisik. Karena beliau menganggap ilmu itu makanan juga, tapi untuk hati ini juga dibaca Sidin. Maksud yang ini apa kisahnya? Hanya memadahkan bahwa ilmu itu bujur-bujur makanan gasan hati kita. Dan itu modal kita untuk ibadah kepada Allah. Amun orang kada beilmu, tuh rancaknya melanggar ampun Allah Ta'ala. Orang kada beilmu. Kalau orang kada beilmu, kada terdorong untuk beribadah tuh, kada terdorong, kada nyamannya, kada asiknya beribadah pun kada asik. Nah, ini kena dikisahkan di sini. Tentang orang beribadah kada beilmu nih. Qala al-Imam Asy-Syafi'i nafa'allahu bihi, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang kada katuju, kada cinta dengan ilmu agama itu biasa-biasa aja, kada tertariknya sama sekali, maka tidak ada kebaikannya di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalam orang itu, kada ada ngalih jadi orang baik kalau orang kada cinta dengan ilmu. Nah, kayak di masjid ini kan cinta ilmu tuh, ada majelis taklimnya. Ini bukan propaganda loh. Lalu dibahas ilmu supaya majelisnya hibak, supaya Sidin kawa ceramah supaya kawa diberi duit, bari supan, sorry aja. Mudah-mudahan jangan sampai di situ. Itu tambah rusak kayak lagi. Tambah rusak kayak kita. Rusak bener itu ngarannya orang ilmu melanggar. Mempropagandakan nih supaya rame masjid nih, supaya ini dapat jatah waktu di situ. Dengan dapat jatah waktu dapat amplop, dapat duit, tujuannya di situ. Tapi pinjar kenapa mengisi di sini? Kita kada minta, kada becare. Tapi kenapa diunjuki amplop? Kalau kami menghargai ilmu, biar bayar sekali pertemuan 30 juta, ya kada ada harganya. Masih larang ilmu yang dibariakan. Kenapa?
kita manusia ambilai, kalau nya perlu dipakai, kalau nya kada perlu dibariakan lagi. Nang kaya itu kada gasan becari. Kalau gasan becari aja, makanya diniatakan kalau mengirim anak ke pondok jangan diniatakan jadi guru, jadi ustadz, jadi penceramah yang kondang. Diniatkan jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jangan diniatkan jadi ustazah, jadi ustadz supaya jadi penceramah. Jadi penceramah aja peraya ke pondok, membuang waktu, membuang duit, kasihan umurnya. Diniatkan apa? Jadi orang alim. Kalau jadi penceramah kadusa ke pondok, kalau ke rumah ulun aja gitu cukup aja. Ke pondok menuntut ilmu agama supaya jadi orang soleh itu minimal 10 tahun. Ada kepintaran, itu syarat orang menuntut ilmu. Mu'nah, sangu, tulus zaman, panjang waktunya. Imbah sudah nih cerdas, ada ongkosnya, waktunya panjang, bakawal lagi, dipilih orang-orang soleh yang dipilih. Kayak itu ada 6 lah, ada 6 syarat, 6 ke 10 itu syarat orang menuntut ilmu itu. Nah, jadi kalau orang kada ketujuh dengan ilmu, kada ada kebaikan di dalamnya. Kada pernah ke majelis taklim sidin, ya bingung seorang. Imbah membuka YouTube, belajar aja sidin, belajar agama di YouTube, belajar tauhid di YouTube, belajar ilmu hakikat macam-macam di YouTube. Akhirnya jadi Tuhan pusing, pagat urat anunya nih. Ya ujar orang anu jar kenapa gila? Inya karena belajar sifat jar, belajar sifat 20. Belajarnya kayak apa? Antara dua, dengan berguru juga tapi gurunya sasat badahulu pas 11-12, atau inya belajar seorang di YouTube memikirkan seorang kada dapat bimbingan guru. Seharusnya ilmu makrifat yang kada dipelajari belajarinya. Ilmu makrifat mana belajar? Ilmu makrifat itu kan hasil daripada menuntut ilmu, mengamalkan, menuntut ilmu, mengamalkan, menuntut ilmu, mengamalkan, diberi hadiahnya hakikat. Ini kada berilmu kada nang kaya apa anak beramal. Modal amal ini kita sembahyang subuh, kita beribadah sholat, bahaji, bazakat, badagang. Modalnya apa? Ilmu. Kita takwa tadi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa modalnya? Ilmu. Modalnya ilmu. Di mana mengambil modal itu? Mencari modalnya di mana? Di majelis taklim. Di mana? Di Masjid Muhajirin, di Masjid Baitur Rahim, Masjid Meninjau, Masjid Nurul Hidayah, Masjid Pelita. Itu semua ada isi majelis taklimnya. Kita aja lagi yang datang di situ. Hakun atau kada. Kalau pian ini kan nyata sudah, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurai, masya Allah benar, masya Allah pian, alhamdulillah, masya Allah. Ya kalau subuh pian adalah bisi kepentingan di sini, beribadah sembahyang subuh, berkat ilmu tuh pian kan ada kepentingan. Kalau ulun belum tentu, ulun bisa masih teguring tuh di rumah jika kada ada tugas di sini. Untung pian tuh nah jempol banget mana sembahyang subuhnya berjamaah pulang. Untungnya. Kenapa? Karena berilmu. Coba kan kada berilmu, kadanya tertarik bang. Maka orang kada berilmu tuh kada ada. Orang yang kada senang dengan ilmu, kada ada kebaikannya. Fala takum bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah. Maka jangan sampai antara ikam dengan orang yang kada katuju dengan ilmu itu, jangan saling kenal kalau bisa. Kada usah beparak lawannya. Nah, jangan serantang seruntung lawan orang itu. Jangan dijadikan kawal orang itu. Bahaya. Karena orang itu kada ada kebaikannya. Serba salah bakawal lawannya. Kalau yang sugih kita beparak lawannya, dipadakannya kita hendak hartanya, dirusaknya karena kita. Amuninya pejabat, dibungulinya karena kita.
makanya berdoa. Tapi ini orang bungul pang berdoa. Karena pakainya kada berilmu. Ya Allah, ya Allah, jangan ulun dikumpulkan lawan orang pintar. Ini orang bungul tadi yang kada ada ilmunya. Ya berdoa awan Allah Ta'ala, ya Allah, jangan dikumpulkan ulun dengan orang pintar. Karena kalau ulun berkumpul orang pintar yang lebih pintar daripada ulun, kena ulun dibungulinya. Maka jadikanlah orang-orang bungul beparak lawan ulun supaya ulun kawa membungulinya. Lah itu orang yang kada baik tuh. Kenapa nya kada berilmu, pikirannya nang itu. Maka jangan dijadikan teman, jangan saling mengenal, jangan ta'aruf, dan jangan dijadikan kawal. Fa innal ilma hayatul qulubi wa misbahul basair. Karena ilmu itu adalah lenteranya hati. Kehidupan, karena ilmu itu adalah menghidupkan hati kita yang mati, yang pengarasan, yang kada mau mendengar kebaikan, dan itu adalah lentera mata hati kita. Al-ibadah bi ghairi ilmin, ibadah tidak didasari dengan ilmu. Nukila anil Ghazali wa ghairihi, dicatat daripada Imam Ghazali dan ulama yang lain. Ijma'ul muslimina ala annahu la yazul li ahadin iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Sepakat orang Islam berataan sepakat bahwasanya kada boleh seseorang beramal sampai inya tahu hukum-hukum Allah di dalamnya. Ya, sepakat sudah itu. Dan itu bukan hanya sebenarnya di dalam hukum Islam, itu sudah di dalam ajaran agama kita. Di hukum positif pun kalau kita belajar ilmu hukum ada namanya asas legalitas. Asas legalitas itu maka seseorang tidak bisa dijerat satu hukum kalau tidak ada yang hukum yang mengatur di dalamnya. Nah, untuk itu belajar hukum Allah, berilmu. Jadi hendak beramal berilmu. Ya. Kada boleh orang beramal kalau kada berilmu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Ujar Sayyidina Umar, bubuhannya di pasar ini jangan ada transaksi jual beli yang kada paham di jual beli ini. Jangan bertransaksi, jangan umpat berjualan di pasar ini kalau kada paham ilmu berdagang. Karena ujar Sidin, sesungguhnya orang yang kada paham tentang berdagang nih, ilmu dagang, maka dia pasti akan makan riba. Hasilnya itu riba, sementara inya kada tahu. Sementara inya kada tidak menyadari bahwa inya telah makan riba. Bahkan Sayyidina Umar ada satu riwayat dicambuk Sidin, dipukuli Sidin, ayo keluar, jangan di pasarku ini. Keluar, Sidin pemimpin. Contoh yang paling sudah ulun contohkan pang malam tadi. Nah, ulun pedagang misalnya, Ini pedagang ini ada jomau. Nah, ini HP aja, pian jalan aja tuh sepanjang jalan tuh. HP aja gawian orang tuh. Nah, HP pinggir jam berata. Sarumahan kada lagi biasa kumpul-kumpul di ruang tamu bakal kisah agama dengan anak bakal ini kada mamanya bah-HP, anaknya bah-HP beratan. Jadi kada lagi ke keluarga, kada lagi HP aja terus dihantam. Termasuk orang yang berjualan kada dilarang pang bah-HP. Itu kejadian kada berilmu tadi. HP aja dia anunya. Nah, lihat HP. Datang orang mendengar orang tuh krek kan mendengar masuk ke toko seorang, tetapnya kada tahu. Pak beli Pak, oh ya beli apa aja, langsung HP aja tetap. Ini orangnya
Kalau jawab ditempeleng orang kayak nenek, kada berakhlak, menyakiti hati pembeli. Pembeli itu membawa rezeki ke ikam, Allah Ta'ala mengirim. Kada berakhlak sama sekali, menyakiti hati orang. Nah, beli apa aja, maka muha ya Allah, itu kan akhlak. Ini duit aja pangutaknya. Ulun bukan kada kesenang dengan duit, kada. Duit aja pang yang ada di pikirannya. Jadi dia mulia kalau basi duit. Nah itu kalau orang berilmu mulia dengan ketakwaan kepada Allah. Jadinya menyandarkan kemuliaan itu di duit. Jadi orang kada dianggapnya. Padahal kita bisa jadi mulia dengan melayani orang, baik dengan orang. Inya kada ilmu umpat jiwa buka toko manusia nang kayak ini nih. Sarik jar bakasano. Bukan menyelamatkan orang banyak, kasihan disakiti hati. Nah, mungkin itu aja ikam mah cocok aja, ikam kada merasa kada mempedulikan orang lain, kasihan orang Islam. Nah, beli apa? Beli Pak, beli rokoknya. Oh, beli rokok. Ya, beli apa? Beli rokok. Kalau bang ambil aja rokoknya lah, ambil rokoknya. Ini rokoknya di tangannya nih. Orang kan mau unjuk duit sudah. Ya kalau unjuk orang kalau duit. Nah, unjuknya, ambilnya dulu duitnya, unjuknya rokoknya. Begitu ambil duit, bahu kalau itu sudah. Nah, transaksi, cek rokok. Ya kalau diunjuk rokok, ini kan belum selesai lagi nih. Begitu unjuk rokok, ini orangnya aja belum baak. Langsungnya unjuk, pokoknya duitnya sudah terima, andaknya rokoknya situ. Langsungnya di sini, langsung lagi. Ini kalau ulun jago, ulun tempeleng nih. Orang akhlaknya kada ada sama sekali berdagang kayak itu. Sudah kada beakad muha lagi. Nang kayak apa akadnya mana? Kalau Imam Syafi'i kada sah, haram. Ulun pernah lewat, kada ulun sambat kampungnya, ulun buang anunya itu, beli susu, nukar susu. Iya diunjuknya mana orangnya tadi saya beli, ulun beli ya. Kada diheraninya, ulun tukarlah. Kada diheraninya, ulun bawa ini kemana ini anak ulun nih, anak ulun bari samut nih barang haram, kasihan samut. Ulun buang biar sebasinya di situ. Sudah diambilnya sudah ini orang lagi kada. Nang kayak itu umpat jual berjual sudah umua paramutan. Nang kayak apa? Ada orang, ada Imam Hanafi itu pedagang di pasar sini. Ujar Imam Hanafi, kalau aku berdagang ujar sini pasti aku untung. Kenapa? Untung di pelayanan, melayani orang dapat pahala. Ini kan nafsu dibawa. Yang ada di otaknya mencari harta, bagaimana mengumpul harta ini sebanyak-banyaknya supaya aku hebat, aku bisa rumah ganal karena jadi aku mulia karena rumah bisa terbakar. Bagaimana aku bisa diisi mobil bisa terbalik, hancur, hilang juga kemuliaan. Amun rumahnya hilang juga kemuliaan. Jadi amunnya bisi rumah jadi takabur tuh. Kenapa? Kada ketuju dengan ilmu agama. Jelas ini kada bakalan turun juga. Kada turun ini, kada mau menolongi agama Allah Ta'ala. Itu aja utaknya. Nah, berhati-hati benar kita. Karena lagi kita sambunglah. Ini jangan sarik kan, bukan menyinggung. Ulun hanya memadahkan. Itulah kelebihannya kalau kita menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Talabul ilmi, menuntut ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan Islam perempuan, wajib berilmu agama. Apalagi anak banyak, anak 10, karena ada seikung-ikungnya seluruh dunia aja beratan. Jangan juga ada anak dokter, ada anak itu bagus, tapi seikung barang yang menuntut ilmu agama mun kada kawas semuanya. Nah, yang dokter itu pun jangan dokter aja jadi dokter takabur tuh. Karena ini kalau orang jadi dokter kan anunya status sosialnya naik kan, prestisenya ke apanya tuh di masyarakat, bagus. Jadi takabur kayaknya harus disangui ilmu agama. Nah, ikam harus rendah hati naknya. Ikam kena jadi dokter jangan duit aja ikam cari, berniat menolongi umat Nabi Muhammad, menolongi
hamba Allah Ta'ala nih, siapa aja ika melayani dengan baik, ingati senyum nalah, beakhlak naklah dengan orang, mulai halus tuh dipadahi. Ulun bahe anak jadi dokter kena, ayo ja, biar abah berkorban ratusan juta tuh perlu duitnya itu, ayo nakai. Tapi inya mulai sebelum masuk di perkuliahan, amunnya sudah jadi dokter nangka ini padahi ngalih sudah, kita gini dianggapnya remeh. Inya kadang-kadang kada ingat jua, itulah kalau tipis pengetahuan agama. Inya gini bisa kada ingat bahwa yang mengongkosinya abah mamanya. Maka kadang-kadang orang tua itu menyesal menerima anak ke luar negeri kemana-mana supaya jadi bisnismen hebat, bisi harta banyak. Karena nyaman aja, karena inyang mau ongkosi aku. Anaknya berapa orang jadi berataan pas abahnya sakit, abahnya kada bisi duit, hanya berpikiran karena di rumah anakku yang ini karena bergantian saya ikung-ikung, kada ada yang menampung orang tuanya. Itulah anak. Kalau kita jadi orang tua, kita bisa memelihara anak tuh, 10 anak jadi beratan kita kawa kalau kita jadi orang tua. Tapi kalau anak 10 anak bisi orang tua seikung ke 10-nya kada mampu, maka 10 orang yaitu anak durhaka. Kenapa? Inya kada paham di agama. Maka perlu pengetahuan agama ini, terutama juga untuk bekal kita, ya, untuk imam kita ilmu tadi di dalam beramal, beribadah kepada Allah. Ini dulu, minta maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi insyaallah amun umur panjang. Insyaallah amun umur panjang, setengah bulan lagi kita bertemuan lagi, setengah bulan lagi insyaallah amun umur panjang. Gair kalau kita kada bertemu lagi. Bukan masalahnya ulun kalau pian yang berdahulu meninggal itu aja pang, kalau ulun insyaallah setengah bulan lagi masih hidup aja pang, insyaallah kalau pian berdahulu itu aja. Mau mendoakan kada kalau pina. Jadi kita banyak-banyak pemaafan. Ulun yang minta maaf kalau pina ulun yang mati. Udah tahu pang umur. Tapi pinanya masih lawas aja lagi ulun hidup. Karena apalagi nih ada nih warang Pak Jamal, sama-sama Jamal. Minta maaf, minta reda, mudah-mudahan beratan kita dapat ilmu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.